ini kan yang udah banyak banget nih pasti di media sosial video-videonya tentang pernikahan dua remaja Mhm. Udah lihat gitu. videonya belum? Udah lihat tadi, udah lihat. Gimana tanggapan Bunda? Aku sih gimana ya? Aku sih gimana ya gitu. Tapi penasaran pengen tahu lebih dalam lagi tentang pernikahan ini dan ini kan katanya juga salah satu apa ya? Apa tuh bahasanya Z? Tolong bantuin gue. Budaya. Bagian dari budaya gitu? Bagian dari budaya ya Oke. kan. Jadi penasaran. Makanya kita sapa Mas Edi sekarang aja yuk. Hai Mas Edi Suryansa dari Detik Bali. Halo Mas Edi, selamat Hai sore. Mas Edi, selamat sore, apa kabar? Halo, selamat sore Mbak Putri dan Mbak Aiza. Mas Edi lagi ada di mana nih? Ya, saya sedang di perayaan betul. Oke, Di sepertinya di Payang. depan kantor tertentu atau mungkin ini di depan apa? Gedung apa yang ada di belakang? Iya, ini di depan kantor urusan agama KUA. Kecamatan Praya. I Oke, see. di depan kantor urusan agama. Padahal kan cewek-cewek seumur kita yang pengennya dibawa ke sana ya. Kita pingin loh dia bawa ke sana, bawa aku gitu. Tapi kemarin menarik banget karena dua remaja yang ke sana. Betul. Dan bahkan sebetulnya dari video yang beredar, sebetulnya aku tuh melihatnya tuh kayak di apa tuh namanya, perayaan pernikahan gitu ya. Karena kan Iya, mereka iya, menggunakan iya. pakaian tradisional gitu ya, pakaian adat juga, dan kemudian banyak tamu-tamu dan juga keluarga yang ada di sana. Tapi mungkin boleh diawali dulu dengan apa sebetulnya yang terjadi ya, dan kemudian fakta-fakta apa yang sebetulnya kita juga wajib tahu mengenai pernikahan antara dua remaja ini, Mas Edi. Iya, silakan Mas Edi. Iya, Mbak Aiza dan Mbak Pucut dan juga Detikers di rumah. Benar bahwa beberapa waktu yang lalu telah terjadi prosesi nyongkolan atau atau acara adat perkawinan yang berlangsung di Kecamatan Praya Timur Recording stopped. atau tempat tinggalnya si mempelai perempuan inisial SMY begitu. Oke, baik. Berarti prosesi nyongkolan ini memang normal dilakukan di sana ya, Mas ya? Iya, prosesi nyongkolan ini adalah salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Sasak Lombok, di mana seusai akad nikah dan itu nanti akan diiring-iringi oleh diiring-iringi oleh gendang belik atau alat musik kesenian khas Lombok begitu. Baik. Oke. Mas, yang jadi perhatian adalah ini memang salah satu budaya dari adat Sasak juga gitu ya, di mana memang ada iring-iringan musik, kemudian juga yang menjadi pengantin juga menggunakan pakaian adat gitu. Tapi yang menjadi sorotan adalah ketika pengantinnya ini berusia 17 dan 15 tahun, yang memang kalau secara negara itu masih dihitung sebagai anak-anak gitu, betul. atau belum dewasa. Nah, ada pernyataan yang mendukung itu nggak, Mas? Atau mungkin ada fakta mengenai itu juga yang perlu kita tahu? Iya, memang pernikahan ini sempat berlangsung pada sekitar bulan April 2025 atau habis Lebaran. Lebaran pada waktu itu keduanya melakukan kawin lari seperti tradisi yang ada di suku Sasak begitu. Namun karena umurnya yang masih bawah umur, sehingga orang tua dari pihak mempelai perempuan dan juga pemerintah desa dari kedua belah pihak ini berencanakan untuk memisahkan keduanya ini. Nah, sehingga yang pertama itu si SMY ini bisa dipulangkan lalu bisa beraktif sekolah di SMPN 1 Praya Timur begitu. Namun sebulan kemudian SMY ini kembali dibawa kabur, tetapi kali ini ke bawah sampai 2 hari.
Nah, karena alasan itu berdasarkan tradisi yang ada itu, anak perempuan yang dibawa keluar melewati hari itu disebut sebagai akan mengandung fitnah gitu, apalagi bawa kabur oleh kasihnya begitu. Nah, dengan alasan itulah pula, tetapi sampai sekarang tua si mulai perempuan kembali akan konfirmasi kepada anaknya apakah benar dia akan dia menikah gitu. Kan dari luar oleh perempuan bahwa memang anaknya memang dan yang dilakukan secara bahwa tidak atau di luar tanggung kantor urusan Baik. agama setempat gitu. Mas Edi sepertinya Iya. sinyalnya Mengalami gangguan. betul, jadi belum bisa terdengar dengan baik juga, Mas. Yes. Biar informasinya juga bisa sampai sama Detikers, Yes. kita mungkin akan coba hubungin dulu lagi ya, Ya. Mas Edi juga untuk bisa menjelaskan kembali mengenai apa yang sebetulnya terjadi di Lombok juga. Tapi yang menarik ya, di mana bahwa tadi dikatakan bahwa sebetulnya mereka tuh sempat ingin kawin lari gitu, Iya, ya betul kan? betul. Jadi mungkin daripada orang tuanya bingung, kawinin aja dah gitu kali ya sepenangkapan Mungkin gue. ya, tapi yang gue penasaran ini tercatat di KUA apa enggak? Itu Oh. soalnya tadi sempat ngebahas ada KUA-nya. Betul, Tapi betul, karena betul. putus-putus jadi bingung kan gimana. Benar, Cuman benar. ini Iya sih juga karena ya. belum tentu bisa tercatat di KUA karena minimal perempuan itu umur 19 tahun setahu gue. Iya. Atau at least punya KTP, ya Yes. kan? Bingung juga kalau mau menikah tapi yang dimiliki adalah kartu pelajar. Betul, kalau enggak KTA. Iya benar juga. Kartu anak gitu Kartu kan anak. agak bingung. Benar. Coba kita sapa lagi Mas Edi, selamat sore. Mas Edi selamat sore. Gimana? Apakah sudah Nah, aman? Oke, sepertinya sekarang udah lebih aman. baik, Mas. Oke, baik. Jadi boleh diulang yang tadi, Mas? Ya, tadi itu sampai ke Ya, fakta. memang pernikahan ini Ya, tadi boleh dilanjutin ya, aja, Mas. peristiwa ini terjadi berawal sekitar bulan April yang lalu. Oke. Berawal dari si mempelai laki-laki membawa kabur mempelai perempuannya begitu, atau yang disebut sebagai kawin lari di istilah Lombok begitu. Nah, pada waktu itu kedua orang tua dari mempelai perempuan dan juga pemerintah desa setempat itu memisahkan keduanya begitu, karena disebut masih di bawah umur. Nah, sehingga pada waktu itu si mempelai perempuan ini kembali seperti biasa, beraktivitas seperti biasa, yaitu bersekolah di SMPN 1 Praia Timur begitu. Nah, namun berselang 1 bulan kemudian kembali kabur SNY ke Ya. Sumbawa selama 2 hari begitu. Nah, seperti tradisi yang ada di Lombok, anak perempuan yang dibawa sama kekasihnya selama yang lebih 1 hari itu nantinya akan takut menimbulkan fitnah dan lain-lain begitu. Sehingga dikonfirmasi ulang sama orang tua si perempuan apakah benar dia akan menikah, dan si SMY ini menjawab bahwa iya benar dia akan menikah begitu dengan SR gitu. Nah, tetapi pernikahan ini masih ditentang oleh pemerintah desa setempat begitu. Nah, sehingga dari pengakuan dari kepala desa si laki-laki bahwa pernikahan ini berlangsung tanpa sepengetahuan dari pemerintah desa setempat begitu. Hanya melalui wali dari perempuan saja begitu. Baik. Namun juga di sini akhirnya yang terlibat dalam pernikahan ini selain juga ke sepasang sejoli ini ya, Iya. itu juga ada wali dan kemudian juga ada penghulu gitu ya.
yang apakah sebetulnya pernikahan ini bisa dicatatkan secara resmi gitu ya, diizinkan oleh KUA atau seperti apa Mas jadinya status pernikahannya? Iya, status pernikahan kedua si Joli ini memang kalau bahasa Sasaknya itu seperti merarik kode atau kalau dalam administrasinya belum bisa dicatatkan di KUA begitu, Mbak. Oke, Ya, baik. Nah, ini kan karena mereka berdua masih dalam masa pendidikan ya. Kelanjutan pendidikan mereka seperti apa Mas di sekolah? iya. Saat ini keluarga yang melakukan komunikasi dengan pihak terkait dinas pendidikan, dinas yang menaungi anak perempuan anak begitu dan juga dinas sekolah. Baik, oke. Dan kemudian juga, akhirnya ada pihak-pihak yang dipolisikan atau dilaporkan gitu Hmm, dan, dilaporkannya adalah, kalau tidak salah ya Mas itu adalah dari perangkat desa sendiri yang memang juga ya. menentang gitu pernikahan antara, 2 remaja yang di bawah umur gitu. Bagaimana kelanjutan, mengenai pelaporan ini gitu dan kemudian, apakah sudah ditanggapi oleh kepolisian atau mungkin dari pihak lain? Iya, saat ini kemarin tepatnya sekitar pukul 11 WITA. Baik, sepertinya mengalami gangguan lagi Hmm, jaringannya. betul.